alarm China di perekonomian yang sudah warning. Tadi karena sempat saya di segmen kedua di awal, saya sudah dialog dengan Bu Ani, tadi juga udah ngomongin mengenai China. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hal ini ada 5 hal ya, 5 alarmnya. Pertama CPI atau Consumer Price Index atau IHK, inflasi lah di Indonesia. PPI, Producer Price Index, ekspor, impor, retail, dan yang paling parah adalah deflasinya juga jauh dan rasanya ini sudah yang terendah sejak 2021 kemarin. Mungkin saya akan ke Mas Luki dulu. Ini kira-kira gimana nih Mas dampaknya ke Indonesia? Perlu khawatir nggak? Ketika bicara ekonomi Cina dan Indonesia, kita perlu pahami kalau tanda kutip ya, takdir ekonomi Indonesia itu sangat berkaitan dengan Cina. Karena pertama, Cina itu adalah mitra dagang utama Indonesia selama ini. Dan kedua, Cina adalah negara yang salah satu negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Sehingga apa yang terjadi dengan ekonomi Cina pasti akan berdampak kepada Indonesia. Pertama, dari sisi inflasi ini terjadi deflasi 0,3%. Pertama sejak Februari 2021. Kemudian ekspor impor Cina anjlok cukup dalam, 2 digit ekspor dan impornya masing-masing. Indeks manufaktur terjadi kontraksi. Kemudian penjualan retail turun juga. Kemudian indeks harga produsen juga turun. Ini memang menjadi alarm bagi Indonesia karena seperti yang saya katakan tadi, Indonesia sangat bergantung lah, ekonomi Indonesia dan Cina itu sangat berkaitan erat. Sehingga apa yang terjadi di Cina pasti akan berpengaruh di Indonesia. Ada takdir ekonomi bahkan tadi Mas Ilan. Karena mitra dagang utama Indonesia terbesar adalah China. Jadi apa yang terjadi di China, mau tidak mau pasti akan terrefleksi ke perekonomian di Indonesia. Nah sekarang saya mungkin ke Mas Tama. Kita tahu kalau misalnya ke Indonesia, ke China, itu komoditas utama yang menjadi bahan ekspor kita tentunya adalah komoditas batu bara. Ya kan? Nah dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi China, disrupsi yang terjadi di ekonomi China, kira-kira dampaknya gimana nih Mas ke ini, especially untuk ekspor komoditas batu bara ini ya tentunya? Sebenarnya kalau kita cermati terkait ekspor batu bara Indonesia ke Cina itu sudah mengalami penurunan sejak 2022, dari 2002 ke 2021. Penurunan kuantitas? Penurunan ekspor. Ekspor, tapi dari segi kuantitas apa harga? Dari segi banyak ya, volume. Volume kuantitas ekspor, berarti ya. Dari data BPS disebutkan bahwa tahun 2022 itu ekspor anjlok sekitar 35%. Dari yang sebelumnya 108 juta ton menjadi 69 juta ton. Nah itu kan penurunan ekspor itu dampak dari pelemahan ekonomi Cina pada saat COVID. Nah, kalau kita berkaca pada itu, deflasi yang berdampak pada pelemahan ekonomi Cina ya yang tadi dibahas sama Mas Luki, ya kemungkinan ada ancaman juga ekspor batu bara bisa turun juga. Ekspor batu bara secara kuantitas turun, secara kuantitas turun. Mungkin secara volume turun. Apalagi ditambah lagi ya, kita juga ketahui harganya secara komoditas batu bara juga udah luar biasa turun kan, udah ada normalisasi. Sekarang kan di kisaran 120 sampai 140 lagi gitu ya. Jadi kuantitas turun, harga turun, dan ini juga bisa menjadi alarm dan warning sendiri ya mengenai komoditas batu bara ini. Nah tentunya pertanyaan berikutnya, dengan adanya hal ini kira-kira apa yang bisa dilakukan Indonesia mengatasi dan mengantisipasi komoditas batu bara ekspor yang dari volume turun, dari harga turun, apa yang bisa dialihkan gitu? Apakah domestic consumption untuk batu bara harus bisa menyerapnya, ataukah sebenarnya bisa dialihkan ke negara lain, dan bagaimana juga kira-kira efeknya ke pendapatan perusahaan batu bara di Indonesia, Mas? Iya, kalau seperti kita tahu bahwa produksi batu bara Indonesia secara nasional itu kan ditargetkan mencapai 690 juta ton ya, di mana untuk ekspor sendiri sebanyak sekitar 520 juta ton, sementara untuk dalam negeri itu 170 juta ton. Nah, apakah kira-kira dengan penurunan ekspor ke Cina itu bisa menyerap untuk dalam negeri? Saya pikir nggak terlalu banyak gitu. Kemungkinan yang paling bisa dilakukan pemerintah Indonesia itu bisa mensubstitusi ekspor ke India. Karena India setahu kami dia itu ada rencana untuk meningkatkan kapasitas produksi batu bara ya. Sekitar 1,1 miliar ton kira-kira di tahun 2024, dan di tahun ini sekitar 900 juta ton.
Paling enggak kalau untuk mencari substitusi ekspor, pengganti Cina bisa ke India sih. Kalau untuk domestik dalam negeri belum mumpuni ya Mas? Lebih diperkirakan karena kebutuhan listrik kita itu kan sedang oversupply ya Mbak. Baik. Kebutuhan PLTU batubara juga tidak menambah, otomatis ya kebutuhan untuk produksi dalam negeri enggak terlalu. Jadi memang dalam pengalihan ini substitusinya kita bisa berusaha menakar-nakar ke pasar India lain ya, atau contohnya ke Jepang. India, Jepang. Ya. Dari data BPS sendiri pun untuk ekspor Januari sampai Maret kemarin itu emang nomor 1 ekspor kita ke India. Kemudian ada Cina lalu ke Jepang. India, China, Jepang, dan itu tadi ya seperti yang tadi kamu Anda sebutkan bisa menjadi salah satu pengalihan pasar ekspor melihat China juga seperti sedang tidak baik-baik saja nih ya. Nah sekarang aku ke Mas Tuki lagi, Mas kan adanya deflasi di China di 0,2% ini. Menurut Anda berapa lama efeknya akan terasa ke Indonesia? Apakah sebenarnya malah sudah terasa? Tadi kan kalau tadi katanya Mas Tama sendiri bahkan untuk penurunan komoditas saja sudah dari 2022 kemarin gitu ya. Nah terus di satu sisi kalau kita lihat dari data Kementerian Perdagangan ini izin saya baca dulu sedikit datanya. Januari sampai Juni 2023 itu sudah ada surplus neraca perdagangan. Berarti kan ekspor kita lebih besar ke China dibandingkan impor itu di 838,7 juta. Namun tentunya data ini baru data-data recent news ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat historical per tahunnya sebenarnya kan kita tuh lebih kepada China itu lebih kepada importir gitu kan ya instead of eksportir. Dan tadi juga ketika saya berbicara dengan Bu Ani Wakil Menteri Keuangan, dia bilang jangan terlena dulu nih dengan surplus 838 juta karena ini baru the first half of semester 1 2023. Kita belum tahu ke depannya seperti apa. Nah tanggapan Anda bagaimana mengenai hal ini? Pertama saya sepakat kita tidak boleh terlena dengan surplus ini ya. Dan kalau ditanya terkait dampaknya, dampak deflasi Cina ke Indonesia memang sudah terlihat sebetulnya di kuartal kedua. Kalau mulai kerasa ya, betul, Mas, ya? kalau dari data BPS bahkan dari secara tahunan ya ekspor Juni kita turun sampai 21,18%. Jadi memang sangat tinggi. Khusus untuk Cina, baik ekspor maupun impor untuk Juni memang terjadi penurunan. Untuk ekspor secara year on year turun sekitar 9,94%, jadi hampir 10%. Memang penurunannya tidak secara persentase tidak besar, tidak lebih besar dari Amerika Serikat misalnya yang turun sampai 20% atau India yang 34%. Yang jadi masalah adalah bobot Cina bagi perdagangan Indonesia. Pangsa ekspor ke Cina dari Indonesia itu sampai di atas 20%. Jadi tadi yang kamu bilang takdir ekonomi itu tadi. Betul. Jadi memang ketika bicara persentase memang Cina penurunannya mungkin tidak sebesar yang lain, tapi jika digabungkan dengan bobotnya ini sangat berdampak bagi Indonesia. Besar. Nah dalam hal ini kan memang ya sudah penurunannya memang tidak signifikan, tapi bobotnya 25% gitu kan. Kalau let's say misalnya kita 4 barang yang kita impor di perekonomian kita, 1 itu udah semua ke China gitu, 3-nya pecah-pecah ke negara-negara lain gitu kan. Berarti kan begitu signifikan sebenarnya. Nah sebenarnya dari kacamata pandang Anda sebelum kita nanti juga akan membahas artikel yang lain ya di Editor's View pagi ini. Kira-kira apa yang pemerintah Indonesia bisa lakukan sih dengan adanya perlambatan ekonomi di China dan takdir ekonomi yang begitu erat ini nih Mas dalam hal ini? Kalau tadi kan kalau katanya Mas Tama khusus untuk komoditas batubara mungkin bisa pengalihan ekspor ke market seperti India, Jepang yang memang menjadi porsinya juga besar. Nah kalau di China sendiri gimana nih Mas dalam hal ini? Regulasi juga dari pemerintah yang baik nih. Pertama memang pasar alternatif itu memang perlu diperlukan ya. Meskipun pasti tidak akan menggantikan Cina yang porsinya sangat besar. Mungkin satu hal yang bisa dilakukan kuncinya dari dalam negeri. Bagaimana konsumsi di dalam negeri bisa meningkat. Akhirnya itu bisa sedikit menolong berkurangnya permintaan dari luar negeri. Jadi domestic consumption bisa kita drive ya, karena kan dalam hal pertumbuhan ekonomi kita tahu ada beberapa komponen consumption, investasi dan juga government spending dan juga net export tadi. Kalau net exportnya sedang turun kita bisa drive di domestic consumption itu yang mungkin pemerintah Indonesia bisa menjadi catatan dari Editor's View pagi ini di artikel 1 ini.